Bab 1168. Ternyata pacaran sangat merepotkan. Akhirnya Gita langsung masuk ke dalam kamar. Hani Luo mengetuk pintu kamarnya, tapi Gita pura-pura tidak mendengar. Hingga ketika Hani mengetuk dengan kencang, Gita langsung berkata, "Ma, kamu jangan mengetuk lagi, aku mau pergi mandi." Dia membawa pakaian yang bersih ke dalam kamar mandi, lalu dia membuka keran air, berharap Hani Luo bisa mendengar suara air dan pergi dari sana. Gita langsung keluar dari kamar mandi saat memikirkan ini, lalu dia mengambil ponsel yang ketinggalan di luar dan masuk ke dalam kamar mandi lagi. Dalam kamar mandi hanya terdengar suara air, suara yang lainnya telah terisolasi di luar. Kemudian Gita membuka ponsel untuk mengirim pesan singkat kepada Andri Han sambil mendengar suara air. Tapi setelah dipikirkan lagi, dia baru teringat kalau dirinya baru saja naik ke atas. Saat ini Andri Han pasti masih mengendarai mobil. Jika dia mengirim pesan singkat atau meneleponnya, maka pasti akan mempengaruhi dia mengendarai mobil. Sudahlah, keselamatan yang paling penting. Jadi Gita menaruh kembali ponsel ke atas rak pada wastafel, kemudian dia mulai mandi. Dia tidak tahu Andri Han akan pulang ke kediaman Han atau villa pribadi dia sebelumnya. Jika pulang ke kediaman Han, maka jarak tempat itu dengan rumahnya tidak terlalu jauh. Mungkin dia akan sampai rumah setelah dia sampai rumah. Jika pulang ke villa pribadi, maka dia tidak bisa memperhitungkan waktunya. Karena waktu itu saat pergi kemari dia berada dalam keadaan yang linglung, lalu dia pulang sambil bersembunyi. Jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas di mana tempat itu berada. Kalaupun dia sudah sampai di rumah, dia juga harus membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dia tidak tahu harus menghabiskan berapa banyak waktu untuk hal ini. Jadi lebih baik dia mandi dengan santai saja. Malaman nanti baru kirimkan pesan singkat padanya. Awalnya Gita hanya ingin mandi badan saja, karena kemarin dia baru saja cuci rambut. Dia tidak memiliki kebiasaan cuci rambut setiap hari, ditambah tokonya sangatlah sibuk, jadi kalau bisa ditunda maka tunda saja. Tapi sekarang berbeda, dia sudah berpacaran dengan Andri Han, mungkin saja mereka akan bertemuan setiap hari. Walaupun dengan sikap seperti Andri Han sedikit sulit untuk ketemuan setiap hari, tapi, bagaimana kalau itu memang terjadi? Betapa memalukan jika dia bertemu dengan Andri dengan keadaan rambut yang buruk. Ternyata pacaran sangat merepotkan, mengapa dia dulu begitu tidak memperhatikan penampilan dirinya sendiri? Saat memikirkan ini, Gita bahkan merasa tubuhnya berubah menjadi kotor. Kemudian dia mengambil spons dan sabun untuk menggosok tubuhnya dengan kuat. Akhirnya dia menyadari ternyata sabun cair yang dia kenakan adalah sabun cair merek Johnson dan itu adalah sabun khusus anak bayi. Gita tanpa sadar memutuskan untuk mengganti sabun cair ini. Setelah selesai mandi, Gita mengenakan baju tidur kartun. Saat dia berdiri di depan kaca dan bersiap untuk sikat gigi, dia menyadari kalau dirinya mengenakan pakaian Donald bebek yang menunjukkan senyum yang aneh, membuat dirinya terlihat seperti Gita. Apakah Andri Han akan menyukai cara berpakaian dia yang kekanak-kanakan? Kenapa dia dulu tidak merasa pakaian ini begitu kekanak-kanakan? Dia sengaja memiliki baju tidur kartun ini karena dia merasa sangat lucu. Bagaimana dengan sekarang? Kenapa Gita merasa tidak enak melihatnya? Jadi Gita pun membuat keputusan lagi untuk mengganti bau tidurnya. Setelah selesai mandi dan mengeringkan rambutnya, Gita berbaring di atas kasur sambil membuka aplikasi belanja online di ponselnya. Kemudian dia mulai mencari sabun dan pakaian tidur baru untuk dirinya. Jenis sabun mandi cukup banyak, ada sabun yang dibuat khusus dengan bunga dan buah-buahan yang diisi dalam botol transparan, lalu ada banyak kelopak bunga di dalamnya. Sabun ini terlihat sangat berwarna dan indah. Dulu Gita membeli sabun ini karena penampilannya bagus. Setelah barang itu sampai, dia merasa selera dia cukup tinggi. Tapi aroma harum sabun ini tidak bertahan lama, aroma itu akan hilang setelah beberapa saat kemudian.
Jadi setelah melihat-lihat, Gita tidak membeli apapun, kemudian dia beralih melihat bagian parfum. Saat dia melihat ada sebuah parfum yang bernama harum setelah disemprot, dia membelalakan matanya dengan lebar. Ternyata ada aroma seperti ini. Hal ini benar-benar telah membuka dunia barunya. Setelah memilih beberapa barang, Gita akhirnya tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Dia pun menaruh ponselnya ke samping dan berbaring di atas kasur. Sudahlah, lebih baik dia besok pergi melihat ke supermarket. Dia bisa mengetahui aroma tersebut jika pergi secara langsung. Waktu berlalu begitu saja, Gita juga tidak yakin apakah Andri Han sudah sampai di rumah atau belum. Saat dia sedang ragu apakah akan mengirimkan pesan singkat padanya, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Andri mengirimkan pesan yang sangat singkat padanya. Sudah sampai. Gita melihat jam sekilas, dia baru sampai pada jam seperti ini. Sepertinya dia pulang ke villa pribadinya. Karena dari rumahnya ke kediaman Han seharusnya tidak membutuhkan waktu yang sangat lama bukan? Gita pun segera membalas pesan singkatnya. Sudah sampai. Apakah kamu pulang ke villa pribadi kamu? Setelah selesai mengetik, Gita merasa dirinya terlihat terlalu buru-buru, jadi dia pun menghapus tulisan itu dan mulai mengetik ulang. Kamu baru sampai. Aku baru selesai mandi. Tidak, kalau mengatakan mandi seperti sedang memberikan dia sebuah isyarat, jadi Gita pun menghapus pesan itu dan mulai mengetik ulang. Kamu sudah sampai rumah. Ada Milo di sana. Setelah berpikir dalam waktu yang cukup lama, dia merasa pesan seperti ini lebih cocok, jadi dia pun mengirim pesan itu padanya. Kemudian dia menunggunya dengan cemas. Selama menunggu dia tidak melakukan apapun, dia hanya menunggu balasan dari Andri Han. Dedereretete. Ponselnya bergetar, Gita pun segera melihat pesan itu. Tambahkan pertemanan WeChat. Menambah pertemanan WeChat. Gita tercengang sejenak, lalu segera membuka WeChat. Saat dia ingin menambahkan Andri sebagai teman dengan menggunakan nomor telepon, sebuah permintaan pertemanan muncul di ponselnya, itu adalah Andri Han. Dia segera menekan tombol setuju. Tidak disangka ada suatu hari Andri Han akan menambahkan pertemanan padanya di WeChat. Tapi bukankah mereka bisa mengirim pesan singkat? Kenapa tiba-tiba mau menambah pertemanan WeChat? Ketika Gita sedang bingung ingin mengatakan apa, sebuah panggilan video muncul di layar ponselnya. Hal ini membuat Gita terkejut dan hampir saja membuang ponselnya. Setelah melihat dengan jelas, dia menyadari ternyata Andri Han yang memberinya panggilan video. Dia sekarang sedang berbaring di atas kasur, bagaimana mungkin dia melakukan panggilan video? Gita langsung menolak permintaan panggilan video darinya. Dia tidak sengaja mematikan panggilan video darinya, dia sekarang mengenakan pakaian tidur kartun dengan rambut yang berantakan, saat seperti ini sangat tidak cocok untuk melakukan panggilan video. Gita langsung mengetik sesuatu saat memikirkan ini. Aku sekarang sedang tidak bisa melakukan panggilan video, apa kita bisa berbincang lewat chat saja? Bisa. Andri pun mengirimkan pesan singkat lagi padanya. Awalnya aku ingin memberi kamu lihat Milo sebentar. Lihat Milo. Apakah ini alasan dia melakukan panggilan video padanya? Benar juga, dia sebelumnya menanyakan apakah Milo ada di sana. Siapa sangka dia langsung ingin melakukan panggilan video, sebenarnya dia tidak berpikir ingin melihat kucing itu, dia hanya ingin melihat Andri saja. Meskipun dia sendiri juga suka dengan kucing, tapi bagaimanapun itu adalah kucing pria idamannya. Sebenarnya, melihatnya juga lumayan baik bukan? Tapi dia sudah menolak panggilan itu, jadi Gita terpaksa membalasnya. Apa kamu tidak pulang ke kediaman Han? Baru sampai. Iya, baru sampai. Setelah itu dia mengirimkan sebuah pesan suara. Saat Gita membukanya, dia mendengar suara kucing yang sangat manja. Bersambung.